Segala kemuliaan, hormat dan pujian, pengagungan kepadamu, ya Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, lembutkan hati kami, sehingga ketika firman itu disampaikan, firman itu berbicara, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini memperingati tentang Pentakosta atau yang kita kenal dengan hari yang ke-50 ya, setelah kenaikan. Ya. Saudara, kita akan melihat dalam Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Walaupun nanti kita akan banyak membahas tentang pasal-pasal sebelum dan sesudahnya, karena ayat ini tidak bisa dia terpisah sendiri. Di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, di media-media sosial banyak sekali orang membahas tentang sekarang ini disebut Pentakosta ketiga. Ada yang setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Ada yang mengatakan sudah hanya sekali saja final. Ada yang mengatakan tidak, bisa terus menerus. Berbagai macam orang menafsirkannya tentang pekerjaan Roh Allah. Kalau kita melihat kenapa bisa terjadi fenomena seperti itu sebenarnya dipengaruhi oleh
bagaimana orang itu menafsirkan satu teks dan menafsirkan konteks daripada kitab itu. Menafsirkannya adalah ketika orang itu membaca, kemudian dia mencoba memasukkan atau menginterpretasi tentang apa yang tertulis, yang didasarkan pada apa yang sudah didapat dari luar lebih dahulu. Saya selalu katakan hal seperti ini tidak baik dalam menafsirkan Alkitab. Yang benar bagaimana? Baca Alkitab, engkau punya pengetahuan dari luar dari manapun, Alkitab itulah yang menyaring pengetahuan dari luar. Jangan pengetahuan luar kau paksakan untuk mengerti tentang isi Alkitab itu, yang menyebabkan terjadilah sesat, terjadilah perbedaan. Kalau pasal 11 itu berbicara tentang hiasan kepada wanita, mulai kemudian ayat 17, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Saudara, kalau melihat ini sebenarnya Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu ketika terjadi pertumbuhan gereja yang sangat luar biasa, peningkatan jumlah orang percaya yang sangat luar biasa, dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat itu, maka di Korintus itu hal-hal yang belum diatur, hal-hal yang belum pernah terjadi, sehingga terjadilah sesuai dengan kemauan masing-masing. Sehingga pada saat itu Rasul Paulus memberikan suatu tulisan kepada jemaat, bagaimana mereka mengatur supaya ibadah itu tertib, baik, dan sungguh-sungguh akhirnya menyenangkan Tuhan dan menyenangkan manusia. Pakaian yang layak ketika beribadah, pakaian yang layak ketika melayani, pakaian yang layak, yang cocok untuk menyembah Tuhan. Ini penting. Paulus katakan ini penting. Justru ini duluan ditulis daripada karunia-karunia itu. Karena apa? Kalau kamu berpakaian, haruslah betul-betul pakaianmu itu adalah betul-betul dilihat orang, seorang yang anggun, seorang yang percaya, seorang yang sungguh-sungguh, wanita yang betul-betul cocok diteladani. Nah, itu. Makanya saudara, di gereja kita ini kita selalu mengatakan usahakan tertib. Tertib berpakaian, tertib menggunakan atribut-atribut. Jadi dikatakan oleh Paulus harus tertib seperti itu, ya. Kemudian berikutnya sampai kepada pasal 12. Paulus setelah menjelaskan tentang makan, tentang pakaian, tentang cara beribadah, sekarang adalah perhatikan ayat 1. Tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Artinya apa? Pada saat itu di jemaat Korintus terjadi kekacauan banyak. Terjadi situasi-situasi yang baru, tidak ada panduan. Sehingga mereka berkata, yang benar yang mana? Yang bagaimana seharusnya? Saudara, karena ada yang berbahasa roh, ada yang kesembuhan. Ketika orang yang kesembuhan itu ingin berbahasa roh, tidak bisa. Ketika orang yang punya kesembuhan itu ingin mengajar juga tidak bisa. Ketika orang yang mengajar itu ingin mengusir setan juga tidak mampu, tidak mengerti. Sehingga orang-orang ini terjadilah yang namanya apa? Saling masalah, saling iri. Saudara perhatikan nanti pada ayat yang berikutnya, ya. Ayat 12 sampai berikutnya itu banyak anggota tetapi satu tubuh. Itu disebabkan itu. Ada yang mengatakan aku jadi guru, aku jadi rasul, aku lebih hebat, aku seharusnya ini. Itu tidak jauh beda dengan kondisi sekarang Indonesia dan dunia. Sehingga ketika kita mendengar aliran sana, aliran sini,
bahasa sana, bahasa sini. Ada yang mengakui ada kesembuhan, ada yang tidak mengakui kesembuhan, ada yang mau mengakui bahasa roh, ada yang tidak mengakui bahasa roh. Dan yang paling ngerinya saudara, justru yang banyak terjadi adalah penghinaan. Dan yang menghina itu adalah banyak orang yang tidak mengerti. Banyak orang tidak percaya sekarang karunia roh. Banyak orang tidak percaya tentang pekerjaan Allah. Banyak orang mengatakan Alkitab itu hanya sebagai satu pelajaran. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, firman Allah ini sampai sekarang dia sungguh-sungguh menghidupkan. Anda dihidupkan oleh Roh Allah itu karena Anda membaca firman Allah. Roh itulah yang menghidupkan roh Anda, sehingga dia membawa Anda kepada kehidupan yang kekal. Tetapi apakah ada iman? Apakah ada hati? Saya katakan, mana apa bedanya ketika Anda berbicara tentang Kartini dan juga berbicara tentang Yesus? Kalau bagi orang sebagian nggak ada bedanya, maka menganggap bahwa Alkitab itu hanya cerita seperti Anda tahu tentang cerita R.A. Kartini, bahwa dia terjadi sekian tahun yang lalu. Dia adalah orang wanita yang sangat luar biasa, menginspirasi orang-orang wanita di Indonesia sehingga ada istilah emansipasi. Sama dengan orang yang memahami Yesus itu ada 2000 tahun yang lalu. Dia hanya seorang nabi, dia hanya seorang pengajar, tidak jauh beda dengan yang lain. Tetapi saya katakan, yang membedakan itu adalah ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka oknum inilah yang menentukan. Anda dan saya, yang menentukan itu adalah oknum Roh Kudus itu. Kalau tidak ada oknum Roh Kudus itu, maka Anda mempelajari Alkitab dan Anda mempelajari sejarah R.A. Kartini, nggak ada bedanya. Tetapi ketika ada Roh Allah itu, dia memberikan engkau pemahaman, dia menghidupkan dirimu, menghidupkan rohmu, dan engkau memahami Allah, maka engkau terbuka tentang pengertian akan Allah, maka engkau akan hidup. Maka disebut hidup selama-lamanya. Itu, saudara. Jadi roh itu diberikan kepada kita sehingga kita ini manusia yang baru, sehingga kita ini menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjadi orang yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan saya katakan kepada saudara, karunia ini sampai saat ini, sampai detik ini masih berlaku. Bukan itu hanya 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda mengatakan tidak ada, itu hanya cerita, Anda itu yang sesat. Tetapi kalau Anda mengatakan benar berlaku, maka itu yang benar. Amin. Jadi roh itu masih berlaku sekarang. Mujizat itu masih berlaku sekarang. Hal-hal yang baru ada sampai sekarang. Tetapi yang tidak boleh adalah mengubah Alkitab, isi Alkitab, menambahi dan karena ini sudah final. Saya melayani Tuhan mulai umur 17 tahun. Saya sudah melayani Tuhan ketika SMA kelas 2. Di dalam pelayanan 23 tahun. Ketika saya masih SMA, ada dulu orang sakit, saya pergi ke rumah sakit, saya doakan orang itu. Karena dibilang ditumpangin pakai minyak, diurapi, saya minyaki dengan pakai minyak. Karena itulah pengetahuan saya pada saat itu. Tamat SMA, pergilah kerja jadi mandor di perkebunan di Besitang. Setelah gajian, saya beli saudara? Cangkol. Saya beli babat, saya kasih ke orang-orang miskin itu. Walaupun akhirnya setelah beberapa bulan itu marahlah orang. Karena dibilang mengkristenkan. Tapi saya kan polos saja.
Setelah itu pergi ke Padang Sidempuan. Di Padang Sidempuan saya tinggal di rumah pendeta Saksi Jehovah. Mereka mengajari saya Saksi Jehovah, saya ajari lagi mereka tentang Alkitab. Saya pergi bekerja di kapal, saudara. Di kapal itu saya bawa Alkitab. Maka orang itu bilang ini nggak cocok ini jadi ABK. Sampai mereka bilang ini masa ABK jadi pendeta di kapal ini. Saudara, kemudian waktu itu terjadi kami pulang dari Malaysia. Di Pulau Jemur kapal kami hampir karam. Kemudian semua orang pakai pelampung. Kemudian saya waktu itu pakai celana pendek. Kemudian pakai pelampung. Karena kapalnya mesin-mesinnya sudah tenggelam, saudara. Tinggal menunggu detik-detik kapan karam ini kapal. Karena sudah mesinnya sudah tongklek begini, tinggal atasnya saja yang belum tenggelam ke bawah. Kemudian saya celana pendek, saudara. Alkitab itulah saya ikat di punggung saya, bukan yang lain. Kemudian uang di kantong, karena dulu kan kami ini berdagang. Pelaut itu dulu ke Malaysia, ke Singapura itu berdagang. Jadi saya yang pedagang. Waktu itu saya katakan, Tuhan, kalau memang mereka ini selamat, ya saya pergilah nanti sekolah Alkitab. Akhirnya nggak lama kemudian kapal kami ditarik. 3 hari, 2 malam. Yaitu betul-betul pengalaman Paulus. Kemudian saya pergi sekolah teologi. Ketika saya sekolah teologi, saya melayani, memimpin anak-anak muda bersama dengan dosen kami KKR keliling-keliling, termasuk ini dulu anggota tim saya ini, mamanya Stephen. Ya, kami pergi ke Kalimantan, Sulawesi. Waktu KKR di tempatnya Palopo sana, ketika itu saya memimpin ibadah. Waktu terjadi altar call, saya katakan siapa yang punya jimat-jimat, siapa yang punya kuasa-kuasa kegelapan, silakan datang ke depan. Dan pada saat itu terjadi, saudara, tiba-tiba di belakang sana kepanasan, berteriak-teriak di meja. Ketika di sana dia berteriak-teriak lagi. Itu waktu saya mahasiswa. Kemudian setelah itu saya pergi praktek 1 tahun. Saya pelayanan di gereja di Sukabumi. Pelayanan remaja begini. Pada saat itu adalah ibadah hari Sabtu. Kemudian saya setelah selesai khotbah, saya bilang siapa anak muda yang mau melayani Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan, silakan maju ke depan. Kemudian beberapa anak muda maju ke depan. Waktu saya mendoakan mereka semua, saudara, seperti istilah kalau saudara pernah mendengar Toronto Blessing. Mereka seperti orang kesurupan. Waktu itu saya bingung. Untungnya sudah belajar okultisme dari Pak Pontius di I3. Cara mengusir setan. Waktu terjadi seperti itu, anak-anak muda ini semua ke belakang sana. Saya bingung. Saya tengking. Sepertinya bukan kerasukan. Akhirnya saya diam. Ini terjadinya luar biasa di situ. Anak-anak muda. Saya duduk dan saya berdoa bilang, Tuhan, aku tidak tahu ini apa yang terjadi. Berikan aku hikmat untuk mengerti apakah ini kerasukan atau bukan. Kemudian ada seorang bapak-bapak pendetanya bilang, Pak Sahat, ini sepertinya Toronto Blessing. Itu pendetanya. Maksudnya bagaimana? Aku juga nggak tahu. Tapi yang aku pahami seperti ini Toronto Blessing. Kemudian, jadi itu pekerjaan Allah. Kalau di Amerika itu katanya begitu. Kalau itu pekerjaan Allah, mari kita menyembah Tuhan. Langsung kami menyembah Tuhan, saudara. Ketika kami menyembah Tuhan, mengagungkan Allah. Setelah itu amin. Berhenti semuanya. Kemudian seorang anak remaja seperti si umuran Eben ini wanita. Dia pulang ke rumah, kemudian dia berdoa di rumah. Dia bilang, Tuhan, aku tidak tahu yang terjadi di gereja itu. Apakah itu benar atau tidak, atau teman-temanku yang memang ada macam-macam.
Kalau itu benar, berikan aku Tuhan. Pada saat itu dia mengalaminya, maka besoknya dia bersaksi kepada pendeta itu. Saudara, aku tidak tahu apa itu Toronto Blessing. Tapi setelah peristiwa itu, aku mengerti. Karena itu tidak ada yang men-setting. Karena saat itu remaja-remaja itu pun tidak mengerti apa-apa tentang itu. Saudara, maka saya bilang itu pekerjaan roh yang luar biasa. Kemudian saya pergi pelayanan KKR ke Kalimantan. Di Kalimantan itu pada malam pertama, saya bilang kita mau berdoa. Kita KKR hari ini KKR kesembuhan. Pada saat itu setelah berdoa, saya bilang, siapa yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang punya penyakit silakan maju ke depan. Sebelum itu saudara, ibu-ibu di belakang yang sudah sekian lama timpang, tiba-tiba dia berjalan maju ke depan. Timpang saudara. Kemudian setelah maju ke depan, saya suruh naik ke mimbar. Saya panggil, siapa saudaranya? Kemudian datang anaknya, datang ke depan. Kemudian dia bilang, ini siapamu? Ini ibuku. Betul nggak ini cacat? Benar. Betulkah itu yang nggak bisa jalan? Benar. Sekarang dia bisa jalan? Bisa. Sehingga hari kedua saudara, KKR itu menjadi membludak. Karena orang melihat ada kesembuhan. Yang memimpin acara itu, yang membuat acara itu adalah saya sendiri. Yang khotbahnya saya sendiri. Roh Allah itu masih berkarya. Yang menjadi persoalan adalah apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia atau bukan. Maka ketika orang berkata, apakah aku harus seperti Anda? Tidak bisa. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Tidak bisa kamu harus bisa seperti Sahat. Tidak bisa kamu sama seperti Pak Hadi. Tidak bisa kamu sama seperti Pak Sibarani. Tidak bisa. Karena pada saat dibutuhkan pelayanan itu, disitulah Roh Allah itu bekerja. Saudara perhatikan, dibutuhkan ayat yang ke-11. Semuanya ini apa? Dikerjakan ala roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti apa? Yang dikehendakinya, bukan dikarang-karang. Saya khotbah di sana, orang bisa kesembuhan, orang bisa kerasukan, tetapi saya khotbah di sana, tidak ada apa-apa. Kita khotbah di sana, terjadi hal-hal yang luar biasa, mujizat. Pergi ke sana, jangankan mujizat, yang datang pun cuma sedikit. Itu sudah saya alami sendiri. Ketika kita katakan nanti terjadi seperti yang di Sukabumi, kita coba di Kalimantan, tidak bisa. Tidak bisa saudara. Karena itu muncul pada saat dibutuhkan oleh jemaat pada saat itu. Maka saudara, saya tidak mau mengajarkan apa yang ku alami, apa yang ku pahami tentang mujizat itu. Anda harus seperti itu, saya tidak mau. Biarlah Anda ini bertumbuh sesuai dengan pergumulan Anda kepada Allah. Anda harus bergumul kepada Allah. Tetapi Alkitab mengatakan kepada setiap orang percaya diberikan apa? Minimal karunia. Anda memiliki, tetapi itu Anda bisa kembangkan, tetapi juga Anda bisa kubur, Anda bisa tanam, seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Diberi apa? Kamu, aku mau pergi ke rantau. Ini sama kamu ya. Nih, sama 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Nanti aku balik, kembalikan hasilnya ya. Ini berlipat ganda, udah tambahin supaya bisa jadi bos. Ini berlipat ganda, udah tambahin lagi. Yang 1 talenta apa? Dia kubur. Bilang, ambil. Ini tidak layak, tidak cocok, ganti saja. Itu saudara. Kita ini
adalah orang-orang percaya yang roh Allah bekerja, roh Allah berkarya. Tentang bahasa-bahasa roh, apakah bahasa roh itu ada atau tidak? Ada nggak bahasa roh? Ada. Saya sudah ketemu langsung dengan orang yang punya karunia itu, dan dia selalu mendoakan orang-orang sakit. Ketika dia menyembah Tuhan, karena dia berapa kali datang ke rumah ini. Ketika dia menyembah, saya mendengar sendiri. Di kamar dia berbahasa roh. Sungguh-sungguh dia menyembah Tuhan. Kalau ada bilang berbahasa roh sesat, itu juga tidak tepat. Yang menjadi sesat, yang menjadi salah adalah bahasa roh itu diajarkan keseluruhan. Kalau mengatakan tanpa bisa berbahasa roh, dia itu apa? Tidak beriman, tidak diselamatkan. Sehingga semua orang berbahasa roh itu yang salah, itu tidak benar. Karena dia alami. Maka Paulus berkata di sini, kalau ada orang berbahasa roh, dia mestinya adalah untuk membangun dirinya sendiri, bukan membangun orang lain. Ketika itu seorang pendeta mewajibkan semua jemaat berbahasa roh, itu yang keliru. Karena bahasa roh tidak bisa diajari dan diajarkan. Kalau saya mengajarkan Anda tentang harus berbahasa roh begini, itu yang salah. Itu yang tidak baik. Apakah bahasa roh itu ada dulu sampai sekarang? Ada. Maka ada teman saya, seorang dokter, dia dari Jakarta, dia bilang ada Pentakosta, gerakan Pentakosta yang kedua saja, ketiga tidak ada. Kemudian saya tanya, kira-kira yang keduanya di mana? Yang pertama katanya itulah ini yang kita pelajari dalam Alkitab. Itu di mana? Di Yerusalem. Yang kedua di mana? Katanya di Azusa, di Amerika. Saya katakan saudara, kalau saya mempelajari gerakan Pentakosta bukan begitu. Yerusalem, setelah dari Yerusalem banyak orang bertobat, kemudian mereka berkumpul, maka terjadilah apa? Mereka apa? Pencurahan Roh Kudus. Kemudian terjadi pergerakan kekristenan yang luar biasa, tetapi juga penganiayaan luar biasa. Setelah itu abad ketiga dari Italia, Roma ya. Tontius. Agama masuk ke negara. Pada tahun 450 finalnya Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu. Itu pun setelah perdebatan sekian lama, apakah kitab Wahyu bisa dimasukkan dalam satu kitab. Akhirnya diputuskanlah, maka Alkitab itu ditutup dengan kitab Wahyu. Kemudian terjadi pergerakan setelah dari Eropa. Kemudian terjadi pergerakan ke Jerman yang dikenal dengan apa? Reformasi. Yang dipelopori oleh Martin Luther, seorang imam Katolik pada tahun 1517, yang kita kenal menempatkan dalilnya di biara ya, 99 dalil. Kemudian setelah itu Martin Luther yang paling terkenal itulah kasus yang di Amerika itu tahun 1905-06. Tetapi di beberapa tempat muncullah itu sampai ke Asia. Di Asia, di Indonesia
Itulah pada tahun 1965 sampai 75 terjadi kebangunan rohani. Sebenarnya sebelum itu sudah terjadi di Malaysia, di bagian Sabah. Kemudian pindah ke Rote, Timor. Makanya muncullah orang-orang Timor. Banyak sekali. Pada tahun itu banyak sekali orang-orang datang kepada Tuhan tanpa diinjili. Mereka datang begini, dia tinggalkan apa dia itu dosa-dosanya, dia mengaku dosa tanpa diinjili, saudara. Ketika diadakan ibadah, orang itu datang berduyun-duyun, "Bapak, aku berdosa, aku mohon didoakan. Bapak, aku berdosa." Kemudian orang-orang yang tidak pakai apa, yang biasa yang tidak percaya itu, "Bapak, ini dukun-dukunku, aku sudah menyembah berhala. Sekarang aku percaya kepada Yesus." Saudara, kebangunan rohani itu terjadi pergerakan, ada hal-hal yang baru. Dan setelah Indonesia, sekarang pindah kemana? Ke Korea. Korea sudah mulai redup. Sebelum itu Korea itu begitu luar biasa, saudara. Dari sana banyak dikirim misionari. Banyak sekali gedung-gedung gereja bertumbuh begitu luar biasa. Karena di sana mayoritas Hindu Buddha. Tapi banyak yang bertobat datang kepada Tuhan. Bahkan dari Korea inilah banyak sekali mengutus misionari ke seluruh dunia. Termasuk ke Indonesia, termasuk gereja kita ini. Itulah Pak Yongchang Lee. Itu bagian dari gerakan yang ada di Korea. Saudara, orang Korea datang kepada Tuhan, dia jual rumahnya, dia bilang, "Aku apa? Aku mau datang kepada Tuhan." Mereka datang kepada Tuhan berkatakan, "Kami orang berdosa." Itu muncul bersama-sama. Makanya disebut apa? Gerakan. Karena dia bersama-sama. Bukan hanya satu gereja, dua gereja, bukan. Bersama-sama. Di daerah sana orang bertobat, mengutus misionari. Di daerah sana bertobat, mengutus misionari. Itu gerakan, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Allah yang bekerja, menggerakkan orang untuk pergi menginjili. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita sebagai jemaat Tuhan harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Berdoa, sungguh-sungguh percaya dan berdoa. Tuhan, apa bagianku dalam pekerjaan Allah? Apa bagianku dalam kerajaan Allah? Apa bagianku dalam hidup ini? Supaya namaku betul-betul tercatat di surga. Amin. Karena hidup ini singkat, terbatas adanya. Hidup ini sementara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman. Bahkan banyak pendeta tidak percaya orang kerasukan setan. Bahkan banyak orang Kristen tidak percaya setan. Saya selalu bilang kepada saudara, saya ingatkan, kalau ada punya ilmu-ilmu, datanglah dengan menyerah. Di gereja kita ini, dari dulu kami pelayanan, sudah sangat-sangat banyak orang yang kerasukan setan. Kadang-kadang kita sederhana saja. Kita duduk, baca Alkitab, tiba-tiba setannya muncul. Makanya saya bilang, kalau Anda datang beribadah di tempat ini, kalau Anda tidak murni, tidak akan sanggup lewat dari 6 bulan. 3 bulan Anda sudah pasti kepanasan. 6 bulan setan yang ada dalam diri Anda itu pasti bereaksi. Saudara, Roh Allah itu bekerja sampai sekarang. Roh Allah itu hidup sampai sekarang. Roh Allah itu berkuasa sampai sekarang. Apakah engkau percaya atau tidak? Roh Allah itu bisa melakukan banyak hal. Kesembuhan. Roh Allah itu bisa melakukan mujizat, iya. Tetapi apakah kamu percaya kepada Allah atau bukan? Mujizat itu masih terjadi sekarang.
Mujizat itu masih ada sampai sekarang. Apakah engkau percaya atau tidak? Itulah yang menjadi persoalan. Orang berkata, bagaimana Bapak Pendeta iman sebesar biji sesawi? Mungkinkah itu masih ada sekarang? Mungkin pekerjaan Allah itu bekerja sampai sekarang? Saya katakan, iman itu menentukan. Karena itu Bapak Ibu, datanglah kepada Allah sungguh-sungguh. Amin. Biarlah Pentakosta ini, saudara-saudara, betul-betul membuka hati. Jangan mengatakan yang kiri kanan sesat. Jangan mengatakan saudara-saudara kita kalau tidak dibaptis ulang dia tidak masuk surga. Jangan juga saudara mengatakan harus baptisan percik itulah yang benar. Jangan saudara katakan juga baptisan selam itu yang benar. Karena Alkitab itu menyatakannya sama-sama benar. Makanya saya berterima kasih senang GKRI itu. Yang penting adalah pondasinya Alkitab. Amin. Berdoalah. Berdoa supaya Allah memberikan kita semua hikmat, iman, pengetahuan. Karunia dikatakan di sini apa? Itu akan berlalu, tetapi kasih tidak akan berlalu. Saya memahami dari pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Kenapa tidak bisa mujizat di sana bisa mujizat? Kenapa di sana tidak terjadi apa-apa, di sana bisa terjadi? Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Nubuat dan mujizat bisa terjadi pada saat dibutuhkan, tetapi kasih kekal selama-lamanya. Oh, saya mengalami itu. Ternyata kasih itu bisa dibawa kemana-mana. Dan tidak akan pernah kemanapun engkau pergi, entah di situasi apapun, kasih itu menjadi hidup. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di situ. Kalau nubuat, mungkin kalau saya cerita tentang nubuat terlalu banyak. Habis waktu kita hanya menceritakan nubuat-nubuat. Apakah itu masih berlaku? Masih berlaku. Dan aku mengalami itu. Saya rindu jemaat Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang militan mengasihi Yesus. Ya, sekalipun engkau mengalami banyak masalah, tetap engkau fokus kepada Yesus karena Dia adalah Allah. Kiranya Roh Kudus itu menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja kami yang mulia. Firman-Mu ya dan amin. Sungguh-sungguh membawa kami kepada kehidupan. Kami tahu tidak gampang, karena di luar sana banyak orang yang punya pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi hamba-Mu sudah menyampaikan pengalaman kepada mereka. Itu bukan hanya cerita, tetapi itu kesaksian yang ada orang-orang yang melihat dan menyaksikannya sampai sekarang. Karena itu Tuhan, ajarilah kami semua untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu. Bukan perkataan orang-orang, bukan pendapat-pendapat orang-orang, bukan kata-kata orang-orang, tetapi biarlah itu pendapat firman-Mu, kata firman-Mu yang sudah kami imani, yang tertulis di dalam Alkitab. Tolong kami untuk memahami Bapa, umat-Mu ini adalah milik-Mu. Engkau sudah menebus mereka dengan darah yang mahal. Engkau sudah menebus mereka dengan harga yang sangat mahal. Karena itu ya Bapa, jangan biarkan mereka satupun yang gugur. Tetapi biarlah mereka datang kepadamu, bersujud di kaki-Mu, mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan percaya kepadamu. Tolonglah umat-Mu ini. Jangan biarkan mereka jatuh. Jangan biarkan mereka sungguh-sungguh dalam penderitaan. Tapi biarlah anugerah dan kebaikan-Mu sungguh-sungguh ada di dalam kami. Tolong kami Bapa. Kami tahu tidak gampang melakukannya. Tetapi kami hamba-Mu mau belajar untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.